Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah pada hari ini, yaitu ibadah Jumat Agung dan sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Pertama-tama atas nama MPH Majelis Jemaat GKI Berimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Ucapan terima kasih kepada Bapak Penetua Mardi Ampung SPD yang akan memimpin ibadah kita sebagai liturgus, kepada Penetua Diakon lingkungan 1, 2, dan 3 yang akan membantu sebagai petugas di dalam pelayanan ibadah pada pagi hari ini, kepada Saudara Martino Lukas Unihin yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita, kepada Saudari Astriani Yulinsia dan Ibu Herlina Wiuda yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader, pada Bapak Agustinus Semail selaku operator sound system, pada Bapak Penetua Timotius selaku operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang Jumat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Berita Jumat hari ini, Jumat tanggal 29 Maret 2024 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Berimba pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 waktu pukul 08.30 jam setengah 9 pagi. Petugas mimbar Penetua Diakon lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3. Pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH. Liturgus Ibu Diakon Mary Susianti. Song leader Saudari Adeline Febriana dan Saudari Febria Margareta. Pemain keyboard atau musik Bapak Budi Alpianto SPD. Liturgi yang kita gunakan yaitu tata ibadah Paskah ke-1. Nas pembacaan Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai 12, nas khotbah Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Berita keuangan tidak ada kosong karena sudah dibacakan minggu kemarin tanggal 24 Maret 2024. Berita keuangan yang baru masuk hari ini, persembahan syukur dari Margareta ulang tahun yang ke-47 sebesar Rp100.000. Itu berita keuangan yang baru masuk hari ini. Untuk berita lain-lain, untuk berita ibadah rumah tangga atau lingkungan akan dibacakan minggu depan, yaitu tanggal 31, sambil kita menunggu informasi dari lingkungan masing-masing. Untuk ibadah seksi pelayanan Bapa yang tadinya akan dilaksanakan tanggal 29 Maret 2024 ditiadakan kosong karena ada kegiatan dari SPRP yaitu ngeradat sesen ke-8. Jadi untuk ibadah Bapak-bapak hari ini kosong. Dari MPH Jemaat GKI Berimba kami sampaikan kepada Bapak Ibu warga Jumat, pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 pada Paskah yang ke-1 akan ada pentabisan penetua dan diakon, yaitu atas nama Ibu Merisa dan Bapak Budi Alpianto SPD. Dari MPH Jemaat GKI Berimba kami sampaikan kepada Bapak Ibu warga Jumat untuk perjamuan kudus di rumah-rumah khusus untuk orang sakit atau lansia
yang tidak bisa hadir di gereja atau datang ke gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 waktu pukul 15.00 atau jam 3 sore. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu warga Jemaat, kalau ada keluarga yang ingin mengikuti perjamuan kudus, untuk melapor atau memberitahukan kepada pengurus lingkungan masing-masing. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dari MPH Jemaat GKI Barimba mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Bapak Fritz Tommy di Palangkaraya atas sumbangan anggur dan roti untuk bahan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan Kristus selalu memberkati seluruh keluarga Bapak di mana saja berada. Pemberitahuan untuk Jemaat GKI Barimba bahwa pada hari ini Jumat tanggal 29 Maret 2024 mulai pukul 11.00 sampai dengan selesai akan diadakan ngaradat session ke-8 dalam rangka memeriahkan Paskah yang diselenggarakan oleh SPRP Jemaat GKI Barimba dan diikuti oleh 17 tim peserta dari berbagai SPRP di Kabupaten Kapuas dan tamu dari STT GKI Banjarmasin. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tertanda panitia ngaradat session ke-8. Demikian berita Jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah liturgi yang kita gunakan pada hari ini, yaitu tata ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus. Sementara pendeta dan petugas memasuki ruangan ibadah, mari kita angkat pujian kita. Kita menyanyi dari nyanyikan Kidung Baru nomor 3. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Pada bait yang kedua nanti Bapak Ibu sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun nas pembimbing untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Filipi, Filipi pasal 2 ayat 5 hingga yang ke-11 yang berbunyi demikian dengan perikop, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita angkat pujian kepada Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 169. Kita nyanyikan bait 1 hingga bait yang ketiga, memandang salib Rajaku. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita
dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga Engkau telah memberikan putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau rela disiksa, dihina, direndahkan, dan mati di kayu salib. Hukuman yang seharusnya kami tanggung telah ditebus oleh-Mu. Semuanya Engkau lakukan bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami, agar kami diselamatkan. Roh Kudus, kami berterima kasih kepada Tuhan, dan Engkau senantiasa menyertai kami, menasihati dan menghibur kami, menegur kami, dan memperingati kami sekalian. Sungguh kasih-Mu yang begitu dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit biru, dan tiada pernah berkesudahan dalam hidup ini. Kasih setia-Mu yang tiada putusnya dalam kehidupan kami, yang selalu menyapa kami setiap pagi dengan rahmat-Mu yang senantiasa baru setiap hari. Engkau selalu membuat kami tersenyum dan menangis haru, tenggelam dalam kedalaman kasih-Mu yang tiada pernah berhenti mengalir di hidup kami masing-masing. Tuhan, berbicaralah kepada kami hari ini, berbicaralah kepada kami setiap hari. Jadikanlah kami sahabat-Mu, jadikanlah kami kekasih-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menerima kami, bahkan sebelum dunia dijadikan, Engkau sudah memilih kami. Terima kasih karena Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan untuk menghadap tahta kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah memberi hidup yang baru bersama-Mu. Di hari Jumat Agung ini, biarlah kami merenungkan karya penebusan putra-Mu di kayu salib, suatu mahakarya dan agung yang sangat penting bagi kami. Engkau yang tidak menyayangkan anak-Mu sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kami semua. Bagaimanakah mungkin Engkau tidak mengeruniakan segala sesuatu kepada kami bersama-sama dengan Kristus? Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami, dan Engkau selalu memberkati kami jauh melampaui apa yang dapat kami pikirkan dan doakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, nama yang indah dan tidak tara, dan kami berdoa hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, yang telah memberi hidup bagi kami. Haleluya, amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami Tuhan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Dengarkanlah akan berita anugerah Allah. Sebagai orang yang telah menerima anugerah Allah, Allah menghendaki agar kita hidup saling mengampuni. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 3 sampai 4. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat sekalian yang kami kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, pujian dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Karena atas kasih dan anugerah-Mu kepada kami sekalian, saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan dan juga hamba-Mu akan membacakan Alkitab pada saat ini. Curahkanlah kepada kami sekalian ya Bapa, kuasa-Mu yang kudus, agar firman-Mu ini termeterai sepanjang kehidupan kami.
Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita untuk pada saat ini seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat ke-13 sampai dengan Yesaya pasal 53 ayatnya yang ke-12, yang saya akan bacakan demikian dengan judul Hamba Tuhan yang Menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kuasa, seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak.
berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH, baiklah kita mendengarkan puji-pujian dari seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Barimba dengan judul Kuasa Salibmu. Pada ibu-ibu SPPR Jemaat GKI Barimba kami persilakan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat pagi, salam.
Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam kita memperingati peristiwa Jumat Agung pada hari ini yang terdapat dalam Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai ayat 41. Mari kita berdoa. Karena kami, ya Tuhan, Engkau harus menderita. Karena kami, ya Tuhan, Engkau disalibkan, agar dunia yang penuh dengan dosa kegelapan, dunia yang hilang ini diselamatkan dari hukuman yang kekal itu. Kasih yang agung yang telah Tuhan nyatakan di dalam Yesus Kristus yang mati di kayu salib itu menyelamatkan kami yang berdosa ini, sehingga kami hidup baru di dalam Engkau dan menjadikan kami sebagai anak-anak Allah. Hari ini kami memperingati peristiwa agung kematian Yesus di kayu salib itu. Biarlah Tuhan, ketika kami menghayati peristiwa Jumat Agung ini, hati kami bersyukur, berterima kasih kepadamu atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kami merespon kebaikan Tuhan ini untuk terus pegang salib. Salib itu akan terus kami junjung penuh, terus setia di dalam iman. Dan firman Tuhan menguatkan, meneguhkan iman pengharapan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan berkata-kata melewati hamba-Mu. Amin. Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai ayat 41. Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalimat ini merupakan teriakan Yesus dari tengah-tengah keletihannya yang sangat, kesakitannya yang hebat, dan kepedihannya yang dahsyat. Baru saja ia menikmati jamuan malam yang mesra bersama dengan para murid dalam suasana sukacita.
Tidak lama berselang, kejadian tragis bertubi-tubi menghantamnya. Dia dikhianati justru oleh muridnya sendiri, orang-orang yang dia kasihi. Dia kemudian ditangkap, dihakimi, dan disalib. Ketika Yesus berseru di kayu salib itu, orang banyak menyangka ia memanggil Elia, lalu menunggu apakah benar Elia akan datang menolongnya. Ada juga orang yang memberinya minum anggur asam dengan media bunga karang yang disodorkan ke mulutnya untuk dihisap, sambil menunggu apakah yang akan terjadi selanjutnya. Apakah akan ada yang datang menolongnya? Nah, ini mungkin harapan para murid pada saat itu. Apakah ada orang yang menolong Yesus supaya mereka tidak merasa terlalu bersalah? Saudara-saudara, tetapi yang terjadi, yang tertulis di dalam Alkitab ini, Yesus menyerahkan nyawanya. Tidak ada orang yang menolongnya saat itu. Ia mati di kayu salib. Dan mengiringi kematiannya, tabir bait suci yang memisahkan ruang Maha Kudus, dikatakan dalam nas ini terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Apakah ini peristiwa biasa? Tidak. Ini peristiwa yang tidak biasa mengiringi kematiannya. Dan pada saat yang sama, kepala pasukan yang berdiri menatap Yesus menjadi saksi mata kematiannya. Lalu kepala pasukan ini juga bersaksi, sungguh orang ini adalah anak Allah. Sebuah pengakuan jujur tentang siapa Yesus yang mati di kayu salib saat itu, bahwa dia benar-benar anak Allah. Itulah Bapak Ibu Saudara peristiwa Jumat Agung yang pertama, dan yang hari ini bahkan setiap tahun kita rayakan di seluruh dunia. Peristiwa kematian Yesus di kayu salib itu. Saudara Bapak Ibu, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sebuah seruan menyayat hati, menyedihkan, mengharukan. Tetapi juga di situ merupakan sebuah seruan pengharapan kepada Allah, agar dalam penderitaan, perasaan yang tertekan, perasaan yang kecewa, putus asa dan berbeban, ada harapan. Allah janganlah pergi menjauh. Seruan pengharapan agar ketika semua sahabat pergi, semua sahabat mengkhianati, semua orang membenci pada saat itu, tetapi Allah jangan sampai meninggalkan aku. Sebuah seruan keyakinan iman bahwa Allah itu benar-benar ada, bekerja, berkarya. Dan seruan ini adalah sebuah keyakinan iman bahwa Allah itu selalu peduli dan akan datang menolong umatnya yang berseru dan berserah kepadanya. Seruan ini adalah seruan yang menunjukkan kepedulian Allah terhadap penderitaan manusia karena dosa. Dan itu telah terbukti melalui peristiwa penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib. Untuk menggantikan hukuman yang seharusnya kita ini yang harus dihukum. Tetapi
Ia menanggung itu semua di kayu salib itu. Hukuman yang seharusnya ditanggung manusia dan dunia. Setiap tahun, bahkan di sepanjang hidup kita akan terus mengenang, menghayati peristiwa itu juga hari ini. Saudara, Bapak Ibu, hari ini semua orang Kristen di seluruh dunia memperingati kematian Yesus Kristus di kayu salib sebagai hari Jumat Agung. Banyak cara yang dilakukan orang untuk membuat peringatan ini semakin bermakna. Banyak hal, cara yang kita lakukan untuk menghayatinya. Ada yang memaknai dengan mengenakan pakaian berwarna hitam, menunjukkan kesan berduka. Ada yang memaknainya dengan pertunjukan drama penyaliban Yesus. Ada juga yang dipentaskan dalam satu rangkaian ibadah kreatif, ibadah Jumat Agung dengan memutar cuplikan film penyaliban Yesus. Kalau Bapak Ibu pernah menonton film karya Mel Gibson, The Passion of the Christ, itu mengerikan sekali kita melihat di situ bagaimana penderitaan Yesus. Bahkan juga ada yang menghayatinya dengan dipertontonkan pawai perjalanan penderitaan Yesus yang disalib dengan kesan sangat menyentuh. Nah, ada banyak cara kita menghayati peristiwa Jumat Agung ini, Bapak Ibu. Ekspresi-ekspresi demikian baik saja. Tetapi penghayatan kematian Yesus tidaklah hanya sebatas itu. Ketika kita bersama merayakan kematiannya, kita diingatkan kembali tentang bagaimana Yesus yang pernah dielu-elukan dengan teriakan Hosana, dengan lambaian daun palma sebagai bentuk pujian untuknya, pada akhirnya teriakan itu diteriaki dengan salibkan dia sebagai sebuah hinaan yang menyakitkan. Dia yang seharusnya dimuliakan karena kebenarannya justru disalibkan karena kesalahan dan dosa yang tidak diperbuatnya. Tetapi itu semua diterimanya dengan taat dan setia sebagai bagian dari karya penyelamatan bagi manusia dan seisi dunia, untuk saya, untuk Bapak Ibu kita yang berdosa ini. Kenapa ia melakukan itu? Untuk kita. Saudara, itu menjadi pertanda bagi kita untuk tidak membuat karya penyelamatan itu menjadi sia-sia ketika kita menghayati Jumat Agung ini. Jangan buat karya penyelamatan itu menjadi sia-sia. Tetapi ini menjadi pedoman untuk menjalani kehidupan keberimanan kita semakin setia dan taat kepada Tuhan. Setia dan taat pada kehendaknya. Ambil bagian dalam penderitaan Kristus yang kita rayakan dalam pesta iman, dalam perjamuan kudus yang akan kita terima dan nikmati nanti. Kematian Yesus adalah suatu bukti nyata bahwa Allah selalu peduli terhadap berbagai macam persoalan, penderitaan, kekecewaan, keputusasaan manusia. Kematiannya menumbuhkan pengharapan baru bahwa walaupun mungkin kita pernah merasa ditinggalkan oleh Allah atau justru kita yang menjauh dari Allah, namun sebenarnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu ada berkarya dalam seluruh kehidupan kita. Karena itu dengan keyakinan iman dalam segala hal, suasana, peristiwa dan pengalaman hidup kita, baik manis maupun pahit, suka maupun duka, tangis maupun tawa, berseru dan berserahlah kepada Allah Sang Penolong yang tunggal itu. Selamat menghayati, memaknai Jumat Agung. Tuhan menolong dan memberkati. Amin.
Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kamilah yang seharusnya dihukum oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena begitu besar pelanggaran dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu ya Tuhan. Sering kali kami menyakiti hati-Mu. Karena itu kami bersyukur bersukacita memiliki Engkau. Mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan satu-satunya dalam hidup kami, yang telah menyelamatkan kami yang berdosa, melewati kematian Yesus di kayu salib sebagai korban untuk menebus dosa, sebagai imam agung, perantara yang mana kami diperdamaikan dengan Allah, sehingga kami dapat leluasa datang kepada Tuhan tanpa ada halangan, karena Yesus Kristus sudah menjadi perantara bagi kami. Kami diperdamaikan oleh Tuhan dan mampukan kami untuk berdamai dengan diri kami dan berdamai dengan orang lain. Terima kasih Bapa, menghayati peristiwa Jumat Agung ini, suatu bukti nyata Allah selalu peduli kepada kami. Peduli terhadap berbagai persoalan, penderitaan, kekecewaan, dan keputusasaan kami manusia. Tuhan ada. Karena itu dalam perjalanan hidup kami yang tidak mudah di dunia ini, kami percaya Tuhan selalu mau menolong kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, biarlah melewati Jumat Agung ini, kami juga dibawa untuk setia dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lain jalan keselamatan dan hidup selain daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam iman kami. Biarlah kami tetap beriman, tetap setia, tetap berpengharapan di tengah-tengah perjalanan kehidupan yang tidak mudah yang harus kami hadapi. Tuhan, pulihkanlah hidup kami, pulihkanlah keluarga kami, pulihkanlah hati kami. Biarlah kami hidup baru di dalam Engkau. Kami serahkan segenap keluarga rumah tangga kami. Kami serahkan usaha dan pekerjaan. Kami serahkan anak-anak kami, orang tua kami, bahkan rencana-rencana hidup kami. Jadilah kehendak Tuhan yang baik atas setiap rencana, impian, dan harapan. Juga bekerjalah Tuhan seluas-luasnya menyatakan apa yang baik bagi kami, bagi keluarga dan rumah tangga kami. Ya Allah Bapa di sorga, berkatilah jemaat-Mu dimanapun berada. Teristimewa jemaat GKI Barimba. Berkatilah jemaat ini dalam persekutuan, agar boleh hidup dalam kasih, dalam kebersamaan satu dengan yang lain. Bahkan menjadi jemaat yang menunjukkan terang kemuliaan Tuhan melewati kehidupan berjemaat, bergereja. Demikian juga jauhkan kuasa-kuasa yang jahat, kuasa kegelapan yang hendak memecah belah persekutuan jemaat. Tapi biarlah kuasa Tuhan bekerja dengan Roh-Mu yang kudus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka yang dalam keadaan sakit. Jamahan Tuhan boleh terjadi atas hidup mereka. Kami berdoa bagi anak kami Gipti Kara Brigrita yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit. Kami berdoa bagi Bapak Widodo yang saat ini juga masih dalam tahap pemulihan pasca operasi. Kami berdoa juga bagi Bapak Rudi Hendra Kusuma yang juga masih dalam tahap pemulihan pasca operasi.
Berkati Tuhan saudara-saudara kami ini yang tengah bergumul dari sakit yang mereka alami. Jamahlah mereka dengan kuasa Tuhan. Jamahlah mereka melewati pengobatan yang mereka terima, melewati dokter, tim paramedis, obat-obatan. Mereka boleh menerima kepulihan, kesembuhan. Lebih-lebih kuatkan hati mereka agar terus bersemangat untuk sembuh melawan sakit penyakit. Dan keluarga yang mendampingi diberikan kesabaran dan hikmat. Kami percaya Tuhan menolong mereka. Kami juga berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang tengah berduka cita. Tuhan hibur, Tuhan kuatkan. Yang terpenjara, Tuhan juga berikan penghiburan, kekuatan, dan juga pengharapan di dalam Engkau. Yang tengah mencari pekerjaan, yang tengah menanti keturunan dalam rumah tangga, yang tengah mencari pasangan hidupnya, Tuhan akan beri kepada mereka tepat pada waktunya menurut cara waktu Tuhan saja. Bagi jemaat-Mu yang bersuka cita dalam pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan, biarlah Tuhan Engkau melengkapi sukacita mereka dengan berkat-Mu, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan. Terkhusus kami berdoa bagi Ibu Margureta yang berulang tahun ke-47. Tuhan senantiasa hadir dalam hidupnya, memberikan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan di dalam menjalani kehidupan bersama keluarga, rumah tangga, orang-orang yang mengasihi dan mencintainya. Dan biarlah di tahun-tahun yang akan datang tetap dapat kembali menikmati pertambahan usia karena berkat Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh jemaat-Mu dalam rangka menghayati Jumat Agung dan Paskah yang dilakukan oleh Jemaat GKI Barimba melewati beberapa kategorial. Biarlah Tuhan berkati setiap kegiatan yang dilaksanakan. Lebih-lebih pada hari ini juga akan dilaksanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi pelayanan remaja pemuda, yaitu kegiatan ngeradat. Kami mohon dan kami alaskan kegiatan ini dalam nama Tuhan Yesus, agar semua dapat berjalan dengan baik, lancar, dan penuh dengan kesukacitaan. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi semua peserta yang ambil bagian di dalamnya. Jauhkan segala hal yang ingin mengganggu keselamatan jiwa mereka. Tapi mereka berada dalam perlindungan Tuhan dan sungguh melewati kegiatan ini. Anak-anak muda Tuhan semakin menghayati bagaimana penderitaan Kristus yang mati di kayu salib. Dan mereka merespon itu dengan syukur dan sukacita. Untuk SPRP Barimba sebagai pelaksana, apa yang mereka persiapkan tidak akan sia-sia. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Juga kegiatan seksi pelayanan perempuan, seksi pelayanan anak dalam rangka Jumat Agung dan Paskah ini, Tuhan juga berkati kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani jemaat-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, seluruh keberadaan gereja kami, bahkan juga bangsa dan negara kami, perdamaian dunia, pemimpin-pemimpin kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara, Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, baiklah kita mempersiapkan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kita untuk mempersiapkan diri dalam pesta iman, melewati perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus yang akan kita ikuti. Karena itu kita mempersiapkan diri, kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 35, bait 1 dan 2. Tercurah darah Tuhanku. Bapak Ibu sidang jemaat, sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, dengarkanlah akan penuntun dalam kita memasuki sakramen perjamuan kudus ini. Semua orang sejak Adam dan Hawa adalah orang-orang berdosa yang tidak mampu menanggung akibat dosa dan melepaskan diri daripadanya. Namun oleh kasih dan anugerahnya, Allah mau menanggung seluruh akibat dosa manusia dalam Yesus Kristus yang sudah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya hingga mati di salib. Sesudah kematiannya ia bangkit, naik ke sorga untuk menerima kuasa yang lebih besar dari segala kuasa yang lain. Maka untuk menghormati Yesus, semua makhluk yang ada di sorga dan di bumi akan menyembah Dia dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, anugerah Allah mendahului kesadaran iman dan mendasari pelayanan sakramen kepada segenap orang percaya. Melalui pelayanan sakramen baptisan kudus, saudara-saudara baik orang-orang dewasa maupun anak-anak masuk ke dalam gereja sebagai tubuh Kristus, sehingga berhak dan perlu merayakan iman melalui keikutsertaan saudara dalam sakramen perjamuan kudus. Karena itu dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saudara-saudara sidang jemaat, dengarkanlah akan nasihat bagi kita. Hendaklah kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa dan karenanya perlu merendahkan diri, menyesal dan memohon kasih karunia Tuhan. Kita perlu yakin bahwa dosa kita diampuni oleh pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah mati dan hidup kembali. Percayalah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup saudara. Karena itu, maka tiap-tiap hari kita perlu senantiasa menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah yang kekasih. Kepada anak-anak, remaja dan pemuda yang sedang menuju proses pendewasaan iman, ketahuilah bahwa Allah itu Bapa yang baik dan kalian sudah menerima baptisan kudus. Maka saat ini kalian boleh menerima perjamuan kudus. Supaya bisa ikut perjamuan kudus, kalian perlu terus belajar untuk mengetahui arti perjamuan kudus dan apa yang Tuhan minta dari kalian sesudah mengikuti perjamuan kudus ini. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan pengakuan iman orang tua ketika dulu kalian dibaptiskan. Bersedialah menerima pengajaran dari orang tua untuk memahami iman kepada Tuhan. Terus belajar tentang iman supaya kalian bisa mengakui iman secara pribadi dalam peneguhan sidi. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita semua, baik kita orang dewasa maupun juga anak-anak, remaja dan pemuda. Saudara Bapak Ibu jemaat, marilah kita berdiri saat ini. Mari kita mengikrarkan iman kita dengan hati dan mulut kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal, dan mencari keampunan dari Tuhan?
Kalau demikian jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian jawablah, saya percaya. Saya percaya Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Kalau demikian jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Bagi setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya, tentu akan diterima oleh Allah dalam anugerahnya, layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Tetapi yang tidak merasa dan berbuat demikian dinasehatkan untuk tidak ikut serta dalam perjamuan kudus. Karena setiap orang yang bertahan dalam perangainya yang lama, hendaklah ia menahan diri dari persekutuan di dalam Kristus. Namun jangan ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus bukan karena kita sempurna, melainkan karena Kristus mengampuni dosa kita. Kalau kita berkata kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Tetapi jikalau kita mengaku dosa kita dan berusaha melawan keinginan yang jahat dan hidup taat menurut kehendak Allah, maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam diri kita, namun Allah menerima kita dalam anugerahnya. Jemaat dipersilakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, silahkan berdoa di dalam hati masing-masing. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tak kala ia diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah mengucapkan doa syukur, ia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Begitu pula setelah makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Sementara roti dan anggur dibagikan oleh penetua diakon, dan pada saatnya roti dan anggur kita makan dan minum secara bersama jemaat. Jemaat memuji nama Tuhan. NKB nomor 83, Nun di Bukit yang Jauh.
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah karena segala sesuatu telah tersedia. Ambillah roti itu, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah anggur itu, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sambil mengumpulkan sloki gelas yang sudah selesai, dan kita mengumpulkan persembahan khusus perjamuan. Kita memberi persembahan khusus perjamuan. Mengiringinya kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 33, suaramu ku dengar. Supaya
Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung Raja Wali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghardik terus-menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, sebesar itu kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita, seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya. Begitulah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memberitakan puji-pujian bagi Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilakan puji-pujian yang disampaikan oleh seluruh penatua diakon dan pekerja gereja dengan judul Di Golgota Kau Disalib.
Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini kita kembali menyerahkan persembahan kita yang kedua. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita sambil kita mengingat firman Tuhan seperti yang terdapat dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang pertama hingga yang kedua yang berbunyi demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sebelum kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu mulai pekerjaan, usaha dan pelayanan kami masing-masing. Dengan sukacita kami boleh memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya pula ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbaru harum di hadapan Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan setia dan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita sekalian. Kita iringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Kita lantunkan bait 1 sampai selesai. Pundi-pundi persembahan kita kumpulkan. Hatiku beriman
dan kuasanya. Ia menjaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak kembali Tuhanku. Ku sudah mati ataukah ku langsung bertemu, namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin dan kuasanya. Ia menjaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Diselangi dengan musik. Jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jumat nomor 202 sebagai nyanyian pengutusan, Yesusku Juru Selamatku. Seluruh hidup kita kepada Tuhan. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ku terima kasih Yesus.